Di setiap sudut negeri, pakaian adat menjadi ciri khas yang ditorehkan dalam sejarah sebagai warisan budaya. Gerak tubuh yang mengikuti alunan musik terangkai indah dalam sebuah tarian yang dibalut dengan cantiknya baju adat dari sebuah daerah. Kaki yang berpijak mengikuti irama menjadi pengingat bahwa merdeka adalah janji yang harus dijaga. Bendera merah putih berkibar di langit biru, mencerminkan semangat yang tak pernah padam. Inilah hari di mana tarian, lagu, dan pakaian adat bersatu untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Hai pemirsa, ada yang tahu nggak saya lagi pakai baju adat apa nih? Sulawesi, Sunda, Jawa, atau Kalimantan? By the way, saya juga penasaran banget nih, generasi muda pada tahu nggak ya baju adat apa yang lagi saya pakai ini? Kak, ini aku mau main tebak-tebakan nih. Kira-kira ini yang baju yang aku pakai adat apa nih, Kak? Kayaknya Jawa Barat. Jawa Barat, betul. Kak, terakhir nih, kakak suka pakai baju adat nggak? Lumayan. Kakaknya? Kalau ada event-event. Kalau Kak, namanya siapa? Mevi. Kak Mevi. Kak, boleh tebak nggak ini yang aku pakai baju adat apa? Sulawesi. Salah, ini Sunda, Jawa Barat. Iya, ini baju untuk Jaipong. By the way, kakaknya suka pakai baju adat gak sih? Kapan Kak biasanya pakai baju adat? Pas sekolah. Pas sekolah. Hai Kak, aku boleh nanya gak? Kak, ini aku pakai baju adat apa? Boleh tebak? Tahu itu? Betawi. Kakaknya apa? Ada. Salah, ini Jawa Barat dari Sunda. Ini baju adat Jaipong. By the way, kakaknya suka pakai baju adat gak sih? Suka pakai kebaya. Kebaya. Waktu acara apa? Nari. Oh, nari juga. Pas Kalau SMA. oh, SMA. Sekarang udah gak nari lagi? Enggak, karena sibuk kuliah. Oh, sibuk kuliah. Kakaknya? Iya, paling buat acara-acara kondangan. Itu aja sih. Oh, itu aja. Wah, dari beberapa yang saya tanyakan tadi, hanya ada satu jawaban yang betul ya pemirsa. Jadi baju adat yang saya pakai ini tuh asalnya dari Tanah Priangan alias Jawa Barat. Tepatnya ini adalah baju untuk tarian Jaipong. Biar gak pada lupa nih, kita flashback dikit yuk. Apa sih baju adat itu? Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan adat istiadat dari berbagai suku. Indonesia memiliki 38 provinsi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia dari Long Form Sensus Penduduk 2020 atau SP 2020. Negara tercinta kita ini punya lebih dari 1.200 suku bangsa dengan 694 bahasa daerah. Wow, luar biasa sekali kan? Setiap suku tersebut memiliki pakaian adat yang mencerminkan identitas serta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pakaian adat adalah busana tradisional yang berasal dari suatu daerah. Sementara fungsinya dari pakaian adat ini sendiri itu adalah untuk menunjukkan asal-usul dan identitas suatu daerah atau suku, mengandung makna filosofis atau spiritual, seperti motif yang melambangkan kesuburan atau perlindungan. Fungsi lainnya, penghormatan dalam upacara, mencerminkan seni dan kreativitas masyarakat melalui desain, warna, dan teknik pembuatannya. Ada lagi sebagai pemersatu komunitas, serta membantu melestarikan tradisi dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Nah pemirsa, baju adat bukan hanya sekedar pakaian, tapi juga sebagai warisan budaya. Kita akan melihat kira-kira seperti apa ya proses dari pembuatan baju adat. Tapi sebelum itu kayaknya kita gerah dan ribet juga ya kalau kita pakai baju ini, lihat prosesnya. Jadi kita ganti baju dulu. Let's go. Nah pemirsa, udah ganti baju. Saatnya sekarang kita langsung lihat yuk bagaimana sih kira-kira proses pembuatan baju adat. Let's go. Widih, pada kinclong-kinclong banget ya pemirsa. Tapi ada yang bisa tebak gak nih tempat apa? Kok banyak banget ya baju adatnya? Ingat, ini bukan museum ya. Tapi capek ya kita tebak-tebakan mulu dari tadi. Jadi ini tempat penyewaan baju adat yang sudah berdiri dari tahun 80-an gitu. Dan sudah melintasi 2 generasi loh.
Baju-baju adat ini kerap digunakan di momen-momen spesial seperti 17-an, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Kartinian, karnaval budaya, pernikahan, dan masih banyak lagi. Saya gak mau dong kehilangan kesempatan buat nyobain semua baju adat. Kali ini tim dari nol bertandang ke Wedding Cantik, perusahaan jasa sewa menyewa baju adat yang berada di tengah ibu kota Jakarta. Pemirsa, penyewaan baju adat menjadi jasa yang paling dicari khususnya di momen-momen spesial. Let's go, kita bertemu dengan ownernya. Halo Mbak Tria, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak, aku pengen lihat baju-baju adat, boleh nggak sih? Boleh banget ya. Karena kan sekarang lagi Agustusan nih, jadi aku pengen coba-coba yang pasti saya yang mana gitu. Oke. Video ini saya sama vlog pemirsa. Di sebelah kanan, Mbak, ini ada baju adat apa aja nih Mbak? Oke, ini ada NTT ya Mbak ya. Kainnya seperti ini biasanya. Nah ini adat Betawi. Bentar Mbak, ini tenun asli kah? Iya. Oh, luar biasa, keren banget loh. Ini asli pemirsa tenunnya. Kainnya apakah ambil langsung dari NTT atau dari Jakarta? Aku dari Jakarta kebetulan. Dari Jakarta. Ada vendor itu ngambil dari NTT. Oh, dari NTT. Oke. Jadi ada vendornya. Iya. Ini batik Betawi. Ini Betawi. Oh, Betawi. Iya, Betawi Abang None. Abang None. Oke. Yang sebelah sana Ini ada Kalimantan. Ini Kalimantan. Dayak. Ini payet asli ya. Oh, payet asli. Nah ini beli dari sana langsung. Oh, langsung dari Kalimantan sendiri. Iya, Kalimantan. Kira-kira untuk harganya, kan ini langsung diambil dari sana nih. Untuk harga sewanya berapa sih Kak? Kalau harga sewanya ini agak lumayan ya Mbak, karena kan pernak-perniknya banyak. Apalagi kalau sampai ada bulu aslinya tuh, bulu murainya itu. Oh, itu asli? Iya, ada asli. Nah, kalau asli itu lumayan. Ini bisa di atas dari 1 juta. 1 juta. Karena perawatan ini juga lumayan agak sulit. Ini si merah merona. Ini Makassar. Oh, ada Makassar, baju bodoh. Nanti ada perhiasannya juga sih, cuman aku belum pasang karena kalau perhiasan itu kan nggak boleh kena angin ya. Terlalu lama, jadi kalau kena angin itu dia bisa cepat hitam. Oh gitu. Cara perawatannya Kak, selain dijaga dari angin ya, diapain lagi tuh? Jadi kalau mau dimasukin ke kotak box itu kita harus lapisin sama tisu. Oh gitu. Iya, jadi biar aman, biar awet gitu lah. Itu untuk semua perhiasan atau gimana Kak? Iya, rata-rata. Oh jadi di box itu dilapisin lagi tisu? Iya, dialasin tisu. Jadi dia biar kalau misalnya ada kan kadang-kadang kalau misalnya habis dipakai sama orang suka ada bekas keringat apa gimana gitu ya. Nah kita lap dulu, habis dilap tapi kita lapisin sama tisu. Gitu. Oh itu tipsnya pemirsa. Untuk kamu mungkin yang punya banyak perhiasan pernak-pernik ya boleh diikuti. Memulai usaha dari generasi ke generasi itu kan sulit ya Mbak ya. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali persaingan gitu kan. Gimana cara mempertahankan eksistensinya Mbak? Oh iya. Jadi kalau dulu kan awalnya ibu kan dari salon ya, dari rias wajah salon, terus ke rias pengantin ya kalau dulu. Wedding Cantik udah punya banyak pelanggan dari berbagai kalangan. Sampai-sampai nih menteri-menteri juga pada nyewa baju adat di sini loh. Widih. Pantesan ya jadi langganan orang-orang besar. Selain karena baju-bajunya yang cantik, ternyata kelengkapan baju adat antar daerah beserta dengan berbagai aksesorisnya benar-benar sangat diperhatikan. Tapi bisnis yang sudah dikenal di berbagai kalangan ini tidak serta-merta langsung sukses kayak sekarang. Banyak lika-liku, suka duka yang harus dilalui Ibu Tatik Mariyati sebagai pemilik usaha generasi pertama. Saya buka salon. Di samping buka salon saya sekalian kursus pengantin. Itu saya tadinya nggak boleh sama suami mau buka salon itu. Saya nyuri-nyuri waktu ya, kalau suami dinas saya keluar kebetulan adik saya itu, adik sepupu itu buka salon juga. Nah saya bantu dia, rias pengantin juga saya bantu, kalau dia ada orderan saya bantu. Nanti yang penting suami pulang saya udah pulang gitu. Nah selama ini dari tahun 83 sampai 89. Dari baju juga kalau ada yang ngerias itu sewanya sebagian buat beli bahan, beli modalnya, sebagian buat ditabung gitu. Alhamdulillah sudah jadi sedih seperti ini gitu. Sedih juga ya Mbak, kadang-kadang tuh emang suka dukanya banyak banget itu. Kalau lagi sepi juga sedih ya, pemasukan kan kita harus bayar kontrakan, terus mencukupi keluarga gitu. Tapi alhamdulillah tuh ada aja tuh rezeki walaupun sedikit-sedikit gitu. Tahun 2018
Ya, itu kebakaran habis. Itu satu lemari yang belum saya pindahin ke sini, lemari perhiasan. Perhiasan itu yang ada lapis emas itu Solo, Solo, Jogja, Sunda. Campur di lapis emas saja itu. Oh ya pemirsa, ngomong-ngomong soal baju adat memang tidak pernah lepas ya dari pakem yang mengikutinya. Pakem ini biasanya disebut juga nih sebagai aturan atau pedoman mengenai bagaimana seharusnya pakaian adat digunakan. Biasanya pakem ini ditetapkan oleh leluhur kita. Nah, tujuan mengikuti pakem yaitu untuk menjaga keaslian pakaian adat agar tidak kehilangan makna dan identitasnya. Kalau Bu Tetik sendiri bagaimana ya pemirsa dalam menjaga kepakeman dalam setiap baju adat yang disewakannya? Iya. Kalau dulu masih harus pakem ya. Tapi kalau sekarang ini modifikasi boleh. Kalau dulu harus pakem. Misalkan Solo itu harus begini, Jogja harus begini gitu. Kain juga Jogja beda, Solo beda, Sunda pun beda. Kalau pakemnya itu beda. Yang paling mahal tuh Padang, Aceh gitu. Aceh 5 juta. Paling murah tuh harga 1 juta ya. Itu untuk Sunda, Jawa. Pemirsa, kita semua pasti tahu lah ya, untuk mengimbangi baju adat yang super mewah dan membahana ini, make up kita juga harus on point loh, jadi balance dan gak akan kebanting. Nah, karena pengen tampil maksimal, akhirnya saya minta bantuan Mbak Tria deh buat make upin. Boleh lah ya agak kita sentil dikit di episode ini. Tapi sebelumnya saya juga berkesempatan nih untuk mewawancarai salah satu pelanggan yang selalu setia nyewa baju adat di sini. Kebetulan Bu Suci lagi bawa putrinya untuk fitting baju adat Padang. Udah lama ya, dari dulu saya nikah juga pakai ini. Terus saya nikah pakai ini, adik saya semua juga pakai ini. Perhiasan wedding cantik semuanya pakai ini. Ponakan saya juga pakai ini. Jadi kalau setiap ada acara ya selalu pakainya ini, ikutin perkembangan aja, banyak gitu loh, nggak itu aja, kita mau sesuai maunya kita, mau pakai yang ini nanti ada model barunya ada lagi gitu. Kalau lagi ya ini kayak gini momen 17 Agustus, momen ada acara di sekolah, lomba menari, lomba Kartini ya biasanya tuh. Banggalah dengan budaya Indonesia yang begitu banyak. Gak hanya ada baju adat untuk kalangan dewasa saja, tapi di sini juga menyewakan pakaian adat untuk bocil alias anak kecil nih. Lihat deh pemirsa, lucu-lucu dan menggemaskan banget kan mereka? Satu, dua, tiga, pose dulu deh. Jangan lupa Ismail, smile. Ini Jawa. Ini Jawa pakem ya, yang dulu pernah dipakai. Oh, itu pakem. Iya, pernah dipakai sama anaknya Pak Jokowi, Mbak Kahiyang. Modelnya seperti ini. Modelnya seperti itu. Iya. Tapi dari tahun ke tahun itu kan pasti ada tren terbaru, ya kan Mbak? Itu apakah mengikuti atau tetap pakem aja dengan modelnya? Kita harus fleksibel ya Mbak, karena semua kan tergantung permintaan demand gitu ya. Kalau misalnya pengantinnya lebih suka yang pakem, yang benar-benar pakem, kita kasih seperti ini. Tapi kalau yang model sekarang itu kan sekarang suka ada kayak balonnya gitu ya, kita juga punya gitu. Jadi semuanya sih tergantung dari permintaan. Cuman kalau misalnya kayak paes atau kayak gimana, kita memang harus pakai. Gitu. Kita Roro Jonggrang ini Mbak cuma 3 hari bikin. Bayangin sendiri bikin. Iya, 3 hari bikin atasnya tuh bajunya. Nah Mbak, ngomong-ngomong soal bikin nih, kira-kira kita dan tim dari nol nih, pemirsa dari nol, boleh nggak sih melihat kira-kira gimana sih proses pembuatan baju adat? Boleh gitu. Boleh ya? Kebetulan aku kan juga ada penjahit sendiri gitu. Kadang-kadang beliau jahit di sini, kadang-kadang juga di rumahnya. Mbak, ini sebelum kita lihat prosesnya, boleh gak sih aku mau coba dulu gitu beberapa baju adat yang cocok di badanku? Boleh. Oke pemirsa, sekarang saya akan mencoba beberapa baju di sini ya, Mbak Tria. Kira-kira baju pertama yang akan saya coba baju apa? Pertama dari ujung ya, dari ujung. Nanti ada beberapa lagi. Kita akan coba.
Oke, boleh saya coba berarti kainnya? Oh, ini dia sudah ada kainnya pemirsa. Luar biasa ya, keren banget. Let's go, mari kita coba. Nah sekarang saatnya saya cobain baju adatnya. Pertama yang saya pakai di sini yaitu baju adat asal NTT atau Nusa Tenggara Timur. Dengan memakai busana sarung pou dan pada bagian bahu menggunakan selendang yang biasa disebut juga sebagai de la fasonge. Di leher terdapat kalung nuansa keemasan. Nah ini merupakan simbol kemakmuran dan harapan agar hidup kita selalu sejahtera. Next, baju apa lagi ya? Nah, baju adat lain ada dari Lampung Tengah. Tahu gak sih pemirsa, apa yang bikin saya salfok dan ternganga akan keindahan busana adat ini? Nih, di bagian mahkota atau yang biasa disebut dengan siger suhun, yang setiap lekukannya dihiasi beringin tumbuh atau bunga cempaka yang memiliki 9 lekukan ini benar-benar indah sekali. Memang terkesan besar dan berat, tapi itu adalah harga yang patut dirasakan jika yang dilihat seindah ini. Makanya baju adat Lampung ini tentunya menjadi simbol keanggunan sekaligus kebanggaan yang menceritakan akar budaya dan nilai leluhur yang tinggi. Next. Wah, sekarang si merah merona benar-benar bikin saya jatuh hati pemirsa. Merah seperti warna salah satu bagian dari bendera kita yang melambangkan keberanian. Baju ini tentunya dipadu-padankan dengan sarung berwarna senada lengkap dengan perhiasan emas yang menambah kesan mewah. Menurut sumber nih pemirsa, saat seorang pengantin Makassar memakai baju ini di pelaminan, ia tidak hanya akan menjadi pusat perhatian, namun juga melambangkan warisan leluhur di masa depan. Nah pemirsa, di antara ketiga baju adat yang aku coba tadi, mana ya kira-kira yang paling kamu suka? Atau udah ada yang kepikiran juga nih mau nikah pakai adat apa? Bukan dari nol namanya. Kalau kita nggak bahas tentang gimana sih cara pembuatan baju-baju adat yang cantik-cantik ini, mau tahu aja gimana prosesnya? Nih saya kasih tahu. Nah tahap pertama sebelum proses pembuatan baju adat dilakukan, biasanya Mbak Tria belanja bahan-bahan buat stok di pasar. Mulai dari perintilan peniti, jarum pentul, payet, mutiara yang berwarna-warni. Nah sekarang kita masuk ke tahapan yang paling penting, yaitu menjahit. Mau tahu gak sih kayak gimana lanjutannya? Nah setelah yang satu ini dulu ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dari Nol. Hai pemirsa, balik lagi di Dari Nol. Tadi kita sudah lihat kan sedikit proses pembuatan baju adat. Nah sekarang kita juga akan melihat bagaimana sih cara menjahit dan memasangkan payet pada baju adat. Mbak Yuli merupakan tetangga Ibu Tatik dan keluarga yang pada akhirnya menjadi salah satu orang yang berada di balik cantiknya baju-baju adat yang banyak disewa oleh orang-orang hebat di ibu kota. Saya coba-coba mengukur baju buat saya. Nah biasanya setelah proses pengukuran kita masuk ke proses penggambaran desain baju adat yang akan dibuat. Nah sebagai contoh nih pemirsa, gambar yang sedang dibuat Mbak Yuli ini merupakan baju adat khas Jawa Barat alias kebaya yang diperuntukkan untuk penari jaipong. Mbak Yuli, ini lagi apa sih? Lagi proses apa? Ini lagi pasang payet. Lagi pasang payet. Nah ini ada 3 jenis payet. Itu ada namanya nggak sih Mbak? Ada. Apa namanya Mbak? Kalau yang ini biasa kita sebut payet pasir. Payet pasir. Oke. Nah kalau yang ini agak panjang-panjang namanya bambu patah. Bambu patah. Pasir, bambu patah. Kalau yang ini piring. Oh piring. Nah untuk satu kain besar ini kira-kira menghabiskan waktu berapa lama Mbak? Satu kain besar ini kalau sendirian ini bisa masukkan 2 minggu. 2 minggu? Iya. Wow. Pantesan harganya juga nggak murah ya, karena memang effortnya juga luar biasa di sini. Iya. Ini sudah mute kedua pemirsa. Mbak, satunya yang paling berkesan yang Mbak. paling berkesan itu ya tahun lalu. Jadi Apa tuh? bulan Agustus tahun lalu Mbak Tria tuh tiba-tiba kontak aku kan. Itu udah mendadak banget, udah tinggal berapa hari gitu dia bilang, Mbak bisa nggak ada baju urgent nih
harus selesai jadi. Tapi bahan-bahannya belum dibeli. 3 hari aku mati. 3 hari nggak tidur sama sekali? Iya, dan itu baju yang mau dipakai untuk upacara 17-an di istana. Oh, tuh, buat di istana. Buat di istana, makanya kan ngejar banget. Baju adat apa Mbak? Adat apa ya waktu itu? Kalimantan ya, Kalimantan Selatan ya. Oh, Kalimantan. Iya, warnanya kuning, dari bahan bulu. Unik banget bajunya pas dipakai sama ibunya. Itu ada rasa bangga tersendiri gitu pas di fitting kedua sama ibunya. Ih, kok cantik banget ya, padahal gue ngerjain nggak tidur lagi. Waduh, seru juga kan pemirsa memasang payet di kain sambil mendengarkan pengalaman Mbak Yuli dalam dunia pembuatan baju adat. By the way, terlihat mudah sih memang pemirsa di proses ini. Tapi waktu dijalani, ya ampun susahnya. Dan nih, pantas aja ya kebaya berpayet itu lebih mahal. Karena effort dalam proses pembuatannya sangat luar biasa sekali. Udah deh, kayaknya saya nyerah aja. Pemakaian baju adat memang dicirikan sebagai salah satu upaya untuk melestarikan warisan budaya nenek moyang yang sangat berharga. Tapi gak dipungkiri, masih banyak loh ternyata anak-anak muda yang sampai kini masih enggan memakai baju adat. Karena stigma kuno yang dianggap sangat melekat kepada baju yang mensimbolkan kekayaan dari Indonesia ini. Nah, untuk kamu nih yang masih berpikir bahwa baju adat itu kuno, kalian salah besar. Pak Wiginyo Rahardi, seorang desainer fashion ternama dengan karyanya yang terkenal karena mengembangkan tenun ATBM atau olah tenun bukan mesin ini, menjadi salah satu pelopor juga yang dengan hebatnya mampu menjadi salah satu orang yang menggiring fakta bahwa baju adat juga bisa tetap berkembang mengikuti mode dan fashion terbaru. Untuk melihat bukti nyata dari sisi lain baju adat yang dimodifikasi sesuai dengan fashion dan mode terbaharui, tim dari nol mengunjungi langsung Pak Wiginyo di butik tenun gaya yang membesarkan namanya hingga ke seluruh penjuru Indonesia. Pak, aku mau nanya dong, ini kan bisa dibilang kebaya ya. Ini mungkin ada sentuhan tradisionalnya juga, ada sentuhan modernnya juga. Gimana sih Pak cara menjaga keaslian dari kebayanya biar tetap modern tapi juga nggak menghilangkan keasliannya gitu? Ya, sebenarnya kalau kita mau menjaga busana adat ya supaya bisa masih relevan di era modern, terus tidak meninggalkan ciri khasnya. Nah, seperti ini nih misalnya ya. Jadi kita melihat kalau busana adat itu kan relatif cenderung dengan yang handmade ya, dulu handmade ya rata-rata, tapi dari sejarahnya juga begitu. Kemudian gaya stylenya kan rata-rata dulu juga mungkin nggak sampai terlalu lama, itu adalah model kebaya ya. Nah, ini stylenya kebaya tapi ini kita buatnya looknya lebih modern ya. Jadi sentuhan kebayanya adalah seperti ini dengan aksen bordir. Nah, kemudian gimana kan dengan relevansi sekarang? Nah, ini kan digunakan masih simple. Simple. Ya, masih simple karena kalau kita menggunakannya masih terlalu ribet ya, generasi muda pasti nggak mau ya. Mungkin ada tapi sedikit ya. Nah, ini yang perlu jadi bahan pertimbangan bagaimana busana adat kita modifikasi, kemudian juga generasi muda mau menerima untuk menggunakannya. Nah, kemudian kita padu-padankan dengan kain tradisional. Nah, ini songket. Oh, ini songket. Ya, ini songket. Nah, ini kan songket udah ratusan tahun ada di Indonesia. Nah, ini kita modifikasi juga. Gimana orang-orang itu nggak bosen dengan warna-warna itu terus ya. Terus bahan bakunya juga kainnya berat, tebal. Nah, ini kita modifikasi dengan inovasi bahan bakunya ya, terutama benangnya kita ada inovasi di situ supaya songket ini menjadi ringan, lembut, pakainya nyaman. Nah, ini ya. Jadi busana adat ya kita nggak bisa semuanya 100% kita jaga, tapi karakter atau DNA-nya daripada busana adat itu ada. Kebayanya dapat, terus ini songketnya juga dapat gitu ya. Tapi kan dipakai ibu-ibu muda, ibu-ibu zaman sekarang masih dapat gitu kan. Betul. Jadi relevansinya dapat banget untuk era sekarang. Oke, Pak Wiginyo, bagaimana tanggapan Bapak terhadap tren penggunaan baju adat khususnya pada momen 17 Agustus, Pak? Sekarang kan lagi musim tuh Agustusan pada pakai baju adat gitu. Ya,
ini menarik ya, bahwa busana adat sebenarnya adalah sebagai ekspresi nasionalisme kita. Generasi muda juga nggak mau tertinggal. Mereka pasti ingin juga menampilkan busana tradisional mereka ya. Tenun motifnya pengembangan, jadi kita buat kontemporer, dimana dengan inovasi-inovasi yang tentunya harus terbarukan. Tantangannya terutama untuk era modern dan ke generasi muda misalnya ya. Tantangannya adalah bagaimana kita membuat busana itu masih relevan ya dengan sekarang. Nah itu tantangan utama kan. Kalau busana adat itu buat generasi muda dianggap ribet, berat, ya nggak nyaman. Nah ini tantangan utama kita sekarang. Nah dengan adanya pengembangan membuat alat tenun, pengembangan membuat motif-motif dengan bahan baku yang baru-baru sehingga menghasilkan kainnya juga lebih lebih nyaman. Kemudian kita buat lagi motif-motif juga yang simpel termasuk desainnya yang simpel supaya generasi muda itu atau di era sekarang masih bisa dipakai tanpa meninggalkan makna aslinya. Itu yang penting. Oke pemirsa, itu dia episode di spesial 17 Agustus di tahun 2025 ini. Semoga tahun depan Indonesia semakin berjaya lagi. Dan kita sebagai anak muda harus lebih pintar lagi, lebih menjaga lagi warisan budaya dari Indonesia. Khususnya baju adat. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bapak terima kasih sudah hadir di episode spesial pada kali ini.